Cuma bagi dia itu haram karena berkonsepkan dia kata daripada jin bersubahat dengan jin, begitu. Oh, jadi So, jadi pikiran kita apa hipnosis mengandung jin gitu. Dia kira apa-apa idea yang masuk ke dalam pikiran kita kalau bercanggahan daripada pemikiran kita sendiri adalah bisikan-bisikan itu adalah daripada bisikan jin, bukannya manusia gitu. Jadi di situ tak tahu bagaimana ilmu tasawuf mengajar begitu. Saya pun kurang setuju karena dari segi teknikal kita belajar proses hipnosis ini daripada teknikal, bagaimana manusia itu kita study dia punya pattern, ada pattern manusia kita kumpulkan ramai-ramai, kita banyak daripada pembelajaran modeling ya, macam NLP itu kita modeling kan seseorang itu, begitu kita ambil tindakan daripada situ. Jadi dari segi agama faktor-faktor ini dia terus dia kata merasapi fikiran kita tu daripada iblis ataupun jin. Begitu dia punya pandangan. Jadi kita tak boleh nak argue. Lawan dia pun dia tak mau terima. Jadi kita biar aja. Sebab yang ramai lagi daripada kumpulan-kumpulan kita tahu kita ini daripada segi teknikalnya bukan. Dari segi teknikalnya pemikiran kita sendiri. Jadi kita tak boleh pelajarannya tak sama. Jadi kita biarinlah dia. Kita dengan hal kita, dia dengan hal dia lah. Tapi majelis agama belum dari segi keseluruhan Malaysia ni tidak buat keputusan kata haram. Cuma yang dari kumpulan tasawuf tadi itulah. Itu aja. Oke, jadi itu yang dilarang di Malaysia, Pak ya? Bukan dilarang, tapi daripada kumpulan ini saja yang melarangnya. Kumpulan yang agama, yang kuat agama, yang belajar tasawuf, ilmu tasawuf. Oh, jadi ya. Jadi perkumpulan itu yang melarang dan mengharamkan hipnosis. Ya. Karena ke sana setuju semua. Ulama ulama di Malaysia setuju. Setuju semua sebenarnya. Bagaimana? Semua tidak ada kata-kata mengatakan tidak boleh ataupun boleh, tak ada. Itu status quo kita panggil. Status quo lah gitu. Jadi statusnya mengambang, Pak. Belum dikeluarkan fatwa. Masih mengambang. Apa dah? Masih tidak dilarang, juga tidak dianjurkan. Tapi masyarakat boleh mempelajarinya. Ya, saya sedang belajar ini, masih belajar. Oke. Nanti kalau coronanya sudah selesai, nanti saya ke Malaysia lagi ya. Kita ketemu di Shah Alam atau di Kuala Lumpur nanti. Boleh ya. Oke. Saya ada di sini. Boleh. Oke, baik. Cuma hari ini saya tidak boleh lama karena di sini jam 5:30. Jam 6 saya harus ke khatam Quran live juga. Oh iya. Saya belajar. Khatam Quran ya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Kami sudah terima kasih sudah dapat informasinya. Ya. Oke. So, itu saja. Terima kasih. Bapak pernah ke Indonesia enggak? Sudah pernah ke Indonesia? Halo, Pak Izar? Ya. Pernah ke Indonesia? Oh, Indonesia. Ya. Rumah kedua saya. Oh, rumah kedua. Kemana? Biasanya kemana? Sering ke sana. Oh, sering ke Indonesia saya pemain layangan. Pemain saya layangan? pemain layangan.
layangan. Oh. Kalau ada layangan, kalau di Indonesia itu dulu kemarinnya saya pasti ada ke sana. Oh, begitu. Oke. Ya, pemain layang-layang, layangan. Pemain layang-layang. Oke. Terima kasih atas informasinya. Kalau di Pangandaran, kalau dulunya Pangandaran, Bali, Bandung, Jakarta ya, sering Jakarta. Kalau ke Medan ada, sering. Sering ke Indonesia ya? Ke sana. Ya. Oke. Tapi kalau Bapak ke Indonesia dibandingkan dengan Malaysia lebih betah di mana, Pak? Lebih seronok mana ya, Indonesia sama Malaysia? Sama, dua-dua sama seronok. Oh, sama-sama bedanya, seronok ya? Kalau di sana kita, kalau kita ke sana personality kita berubah, ego personality bertukar. Kalau di Jakarta, kalau di Malaysia personality lainnya gitu, kita kan berubah-ubah personality itu. Oh, begitu. Oke. Saya kalau di Malaysia dipanggil mana tempat pun sama. Oh, begitu. Saya kalau ke Malaysia dipanggil bos, Pak. Sama sopir-sopir taksi di bandara itu. Tapi kalau di Indonesia saya dibully sama mama. Iya. Sama. Oh, sama. Sama. Oke, terima kasih. Mas Iim. Terima kasih. Mas Iim, tolong ditampilkan wajahnya Mas Iim. Nah, ini sebentar lagi masuk Mas Nawawi. Mas Nawawi juga sekolahnya di Malaysia ya. Mas Iim, bagaimana kabarnya? Sidoarjo? Sidoarjo apa Surabaya sih, Mas? Mas Iim, nggak ada suaranya, Mas? Halo? Nggak ada suaranya? Sudah. Ini sudah muncul suaranya. Gimana? Sidoarjo gimana? Masih di lockdown? Ya, saya asli Jombang, tapi kerja di Sidoarjo. Oh, aslinya Jombang. Loh, Jombang berarti sama dengan Mas Lukman ya? Mas Lukman Mojokerto. Oh, Mojokerto, beda lagi ya? Oke. Beda. Gimana? Kesulitan nggak, Mas Iim, selama pandemik ini? Kesulitan untuk buka pelatihan nggak? Online? Selama pandemik saya belum pernah buka. Ini lagi konsen dulu untuk ini ngurus pandemi ini di rumah sakit. Jadi kita termasuk rumah sakit rujukan, iya. Jadi kita termasuk rumah sakit rujukan untuk pasien-pasien COVID. Kamu ditugaskan di bagian isolasi? IGD. Oh, IGD. IGD. Jadi kita garda terdepan untuk penerimaan pasien. Oh, kontak langsung berarti ya sama pasien COVID-19? Iya. Jadi kita untuk screening pasien awal di IGD. Jadi nanti pasien-pasien yang curiga atau mengarah ke PDP, ODP, langsung kita screening di UGD. Jadi lumayan disibukkan. Ya? Jadi lumayan disibukkan itu. belum buka. Posnya berapa, Mas, di Sidoarjo, Mas? Di Jombang? Kalau saya di Sidoarjo itu kemarin berapa ya terakhir itu ya? Yang positif. Lupa saya. Tapi sekarang di rumah sakit saya sudah banyak pasien dengan PDP itu 8-an mungkin. 8. Kita sediakan isolasi 20-an. Ya, kita sediakan isolasi 20 tempat tidur untuk isolasi. Meninggal 2 kemarin. Ya. Oke. Di sana kalau mudik masih boleh nggak, Mas? Atau dikejar-kejar sama polisi di sana? Untuk PSBB ya.
itu jam 21 sampai jam 6. Jadi jam 21 sampai jam 6 yang bukan KTP Sidoarjo tidak boleh masuk. Jam 6 pagi. Kalau jam 6-an atau jam 7 sampai jam 21 malam masih bebas. Masih bebas. Tapi setelah jam 21 benar-benar ditutup. Ditutup hanya untuk yang KTP Sidoarjo. Jadi kalau saya masuk ke Sidoarjo nggak boleh ya? Disuruh pulang lagi ya? Iya, untuk pukul 21 ke atas, 21 jam 6 pagi. Tapi kalau pagi masih bisa. Kalau pagi masih bisa. Kalau ada masalah tinggal nyebut namamu bisa nggak? Minta rekomendasi. Kalau ketemu saya mungkin saya loloskan. Soalnya kita juga kita juga dapat jatah ngepam di pos. selama masih tidak kita curigai untuk PDP atau DP, mungkin bisa kita loloskan. Oh, jadi kamu jaga portal juga ya? Mas Iim, selamat bertugas, selalu dijaga staminanya ya, imunitasnya, makan yang banyak, pokoknya apa saja dimakan pasti sehat ya, daya imunnya pasti kuat. Oke? Siap. Terima kasih. Terima kasih Mas Iim dari Sidoarjo, Ibu Dokter Budi dari Semarang baru masuk, silakan diperlihatkan wajahnya Bu Budi. Oke, Pak Triwiono, bagaimana kabarnya Pak Tri? Ponorogo bagaimana Ponorogo? Kemarin saya mau masuk ke situ katanya nggak boleh, suruh balik lagi. Tolnya ditutup. Halo Pak Tri. Pak Tri live nggak ini? Kok wajahnya nggak gerak-gerak ini? Iya, Piro. Halo Pak Tri. Halo Mas Nawawi, Pak Ustadz, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Ini Mas Nawawi. Baik, Pak Vika, alhamdulillah. Ini banyak teman-teman, silakan memperkenalkan diri Mas. Mas Nawawi ini dulu sering bantu saya, event-event saya di Malaysia, karena kebetulan beliau kuliah di Malaysia, ya. Waktu itu beliau nyambi jadi pengobat komplementer ya. Ya ruqyah, bekam, terus vampir itu tukangnya nyedoti darah itu satu liter. Belajar hipnosis juga saya ajari, RM saya ajari juga ya. Terus ini gimana ini? Ini masih lanjut kuliah lagi nggak? Jadi ambil ke sekarang masih Australia atau ke Mesir atau ke Afrika Selatan? Enggak, kemarin kita dapat beasiswa lagi di Malaysia untuk S2, tapi enggak saya ambil karena kita harus diam lagi di asrama. Kita harus tinggal lagi di asrama dan ya kalau udah di asrama kan kita nggak boleh keluar, Pak. Oh ya. Kamu kan beberapa kali jadi ini kan buronan pembina asrama. Gara-gara ikut saya di bersama pembinanya. Ya karena kan orang Yaman keras-keras mereka, orang Yaman, orang Nigeria kan mereka orangnya kayak gitu rata-rata gitu. Makanya kemarin ya udah saya lanjut sekarang S2 di UIN Bandung jurusan hukum sekarang. Alhamdulillah mau masuk semester 3 sekarang, Pak. Oh, ini sudah aktif berarti S2-nya? Sudah. Oke. Oh iya, ini catatan ya, Mas gitu. Nawawi ini masih jomblo ya? Masih ya? Bukan. Hah? Udah nikah? Ya istilahnya masih itulah, masih mengisi diri dulu gitu. Insya Allah nanti pun ada lah. Ya, tapi sekarang statusnya kan masih single sih. Iya. Nah, itu barangkali itu nanti ada yang minat dijadiin mantu nanti ya. Bu dokter udah senyum-senyum itu Bu dokter. Iya. Jadi Mas Nawawi ini ada yang mau ditanyakan Bu dokter? Topi ganteng. Gimana? Pakai belangkon tambah ganteng. Loh, yang ganteng saya atau Mas Nawawi, Bu? Mas, yang pakai
pakai belangkon. Saya kayaknya harus pakai belangkon juga ini Pak Vito. Oke, Mas Nawawi ini S1-nya di Malaysia, beliau ambil jurusan apa? Politik, Mas ya? Politik. Politik, tapi dalam keseharian itu beliau pakai bahasa Arab, karena memang di asramanya itu harus pakai bahasa Arab. Beliau juga jago bahasa Arab ya. Quran, hadis, tafsir itu sudah di luar kepala semua. Sering ikut lomba Di luar kepala itu di buku. Di luar kepala itu di buku. Oh gitu. Oke. Beliau dulu sering membantu event-event saya di Malaysia ya. Lumayan saya kasih sedikit-sedikit untuk tambahan uang jajan di Malaysia. Katanya dia ini nggak suka makanan orang Yaman. Tiap hari kamu dikasih makanan apa, Mas, di Malaysia? Saya kuliah di sana alhamdulillah 3 tahun, terhitung cepat lah. Dan selama 3 tahun itu kita makanan Arab setiap hari. Selama 3 dikasih tahun. Makanan orang-orang Timur Tengah ya? Ya, selama 3 tahun, Pak. Yang namanya daging ayam, daging kambing, semua nasi-nasi yang berminyak itu selama 3 tahun, Pak. Makanya, aduh, pulang ke sini itu kolesterol saya naik. Oh, begitu. Kolesterol saya ketika pulang ke Indonesia 285, Pak, kolesterol saya. Akhirnya saya fasdu, saya bekam, langsung turun ke 151, alhamdulillah. Oh ya, ini ada sedikit perbedaan ya. Jadi S1 di Malaysia itu nggak pakai skripsi. Jadi enak banget ya. Kalau di Indonesia kita harus pakai skripsi itu. Setidaknya 6 SKS. Di sana diganti apa, Mas? Hanya mengisi ujian aja. Ujian cuma 3 soal. Setelah itu kita pulang ke Indonesia. Yaudah, nggak ada skripsi. Enak banget itu, nggak ada skripsinya di Malaysia. Iya. Tapi sekarang ini ketika saya S2, kita sekarang ada pelajaran metode kan, ada pelajaran metode penelitian gitu. Kita harus ngerjakan tesis. Untuk tesis sekarang ya. Saya kebingungan ini. Iya, sekarang saya kebingungan. Gimana buatnya ini? Aduh, kita belajar, ibaratnya kayak belajar dari awal lah, masalah metode penelitian ini. Oke, Mas Nawawi ini juga sudah keliling ke Asia ya, sudah ke mana kemarin, ke Burma ya, Kamboja atau Vietnam, Mas? Saya alhamdulillah sudah 4 negara, Pak. Ya sudah termasuk Singapura, Kamboja, Malaysia, dan kalau yang Singapura lainnya. Kan deket sih, kamu dari Malaysia tinggal naik bis aja deket. Ya, dulu Kamboja pun sama, undangan juga di Kamboja. Karena dulu kita ngajar bahasa Arab di Kamboja selama 1 minggu dulu. Oh, jadi di sana ngajar bahasa Arab, nggak ngajarin orang ruqyah gitu? Ya. Kalau itu ada tambahannya, Pak. Jadi ketika kita habis ngobrol, kita ceritakan bahwasanya kita ini terapis, mereka pengen belajar, tapi ya belum kesampaian ke sana lagi, keburu corona kan. Oh, begitu ya. Oke. Ya. Nah, Mas Nawawi, ini kan kamu kan komunitasnya kan orang-orang yang yang religius itu kan. Ketika kamu belajar hipnosis ini katanya sempat kemarin diserang itu. Disesat-sesatin katanya kamu. Kalau sampai disesat-sesatin sih enggak, tapi mereka ini terlalu kita nggak bisa menyalahkan mereka juga ya, karena memang setiap manusia itu pasti punya opini masing-masing. Ya kita bantah juga dengan opini kita secara ilmiahnya seperti apa, ya kita bantah juga gitu. Makanya kemarin itu dari radical mesmerism, kita karena namanya pun sudah ada mesmerism, kalau menurut sebagian peruqyah kan ini ya mereka menganggapnya ini udah keluar lah ya menganggapnya. Jadi di sini kita mengkolaborasikan antara mesmerism, kemudian mengkolaborasikan dengan ruqyah syariah, kita gabungkan juga sampai akhirnya kita membuat gerakan baru yang namanya relaksasi, yang mana kita mencampurkan dengan ruqyah juga. Alhamdulillah setelah kita rubah nama, meskipun setelah dirubah nama mereka masih juga komen, ya udahlah kalau kayak gitu kita lanjut aja. Yang penting pakai ayat-ayat suci, Mas, aman. Nah, kamu awal-awal dulu nggak pakai ayat suci, makanya kamu dikomplain. Coba pakai ayat suci gitu. Jadilah radikal mesmerism syariah gitu kan. Nggak akan dikomplain nanti. Oke, terima kasih.
Mas Wahyu, silakan kalau mau komentar Mas Wahyu. Mas Wahyu ini beliau seorang Kristen, tapi beliau selalu menggunakan istilah Islam ya. Kalau menyapa saya itu Assalamualaikum Pak Fika gitu kan. Saya tanya, Mas Wahyu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gitu. Mas Wahyu dari mana nih? Surabaya apa dari Jakarta? Halo Mas Wahyu, suaranya belum bisa terdengar Mas Wahyu. Halo? Halo Mas Wahyu. Wah, videonya malah macet ini Mas Wahyu. Oke, halo Mas Wahyu. Bisa. Oke, halo Mas Wahyu, bagaimana? Coba Mas, mikrofonnya Mas. Lah, malah hilang malah Mas Wahyu. Halo? Wah, mikrofonnya nggak jelas, Mas. Oke, kita beralih ke Bu Dokter. Bu Dokter, gimana kabarnya, Bu? Baik. Oh, baik. Puasa nggak hari ini, Bu? Baik sekali. Baik, luar biasa, sukses. Wah, mantap. Oke, Bu Dokter, ini kliniknya masih buka nggak? Klinik giginya ini? Selama pandemi. Klinik selama pandemi kita tetap buka, tetapi cuma tindakan-tindakan kita batasin. Jadi hanya yang darurat aja dan hanya yang pokoknya yang emergensi saja. Kalau periksa gigi kan giginya dicangap itu, Bu. Itu kan keluar ini, dropletnya keluar semua itu, Bu. Berpotensi nyebarin corona itu, Bu. Itu gimana antisipasinya, Bu? Ini mulutnya harus disemprot disinfektan dulu atau gimana protokolnya, Bu? Bukan, kita pakai APD, Pak. APD yang kayak helm itu loh. Oh, gitu. Jadi pakai alat pelindung juga ya? Iya, pakai APD, pakai jelas masker, APD yang kayak helm itu, ada layarnya itu, jelas pakai baju itu. Tapi kita sudah mengurangi yang tindakan yang ini enggak lah, yang tindakan yang emergensi aja, yang kayaknya ini tunda aja sampai pandemi selesai. Oh, yang cabut gigi begitu. Sudah nggak ada, Bu? Cuma yang ini cabut gigi yang misalkan yang gigi goyang-goyangnya setiap hari memang tidak bisa ini ya terpaksa lah kita bantu. Kalau enggak dia sakit terus, kasihan juga. Tapi kalau sekiranya sisa akar yang kira-kiranya enggak sakit, kalau sekira-kiranya enggak sakit enggak ini juga enggak masalah. Masih suka ngasih bonus? Iya, cabut 1 bonus 1. Iya, cabut 1 bonus 1. Cabut lagi 1. Oke. Catat ya teman-teman itu kalau mau cabut gigi ke Bu Dokter selalu dikasih bonus. Cabut 1. Khusus Mas Pika. Gratis 1 lagi. Ya, cabut lagi ya. Khusus Mas Pika, cabut 1 bonus 2. Wah. Oke, nanti kapan-kapan saya tak periksa gigi lagi ya. Tak beritahu semuanya Mas Pika itu besar ya, tapi sebenarnya takut itu sama tindakan gigi. Apalagi lihat jarum suntik, langsung lari itu aslinya. Di RM itu di RM. Saya lihat jarum suntik itu geli, Bu, karena kecil-kecil gimana gitu loh, Bu. Makanya nggak usah disuntik. Itu penakut itu. Siapa itu yang bisa RM Mas Pika itu supaya biar berani takut, ketakutannya biar hilang, biar jadi berani. Nah Ibu nakut-nakutin itu. Saya cuman periksa gigi aja dibawain tang itu, tang untuk nyabut gigi itu besar-besar. Biar itu toh. Oke, terima kasih Dokter. Iya. Mas Bambang Edi, bagaimana Mas? Kelas RM-nya bagaimana? Ini masih ada kelas private ya, Mas Bambang Edi? Iya, Pak. Kelas private. Tapi habis lebaran, Pak. Oh, habis lebaran tapi kamu sudah dibayar sekarang? Iyalah. Biar nggak lari. Mantap.
Mantap. Sukses. Privatnya habis lebaran tapi sudah bayar sekarang ya. Oke. Ya. Nggak apa-apa, selamat Pinter, jangan lari. Ah, ini ada sesepuh Ikutin kita, Pak Pak Suroso namanya. Yuk kita sapa bareng-bareng Pak Suroso. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Haji, bagaimana kabarnya? Loh, mana kok hilang Pak Suroso? Perasaanku Pak Suroso sama saya tua saya. Enggak, Pak Suroso itu sudah hampir 70 kok. Betul nggak sih? Nah, dia Halo Pak Suroso. kita pernah Mas Lukman. Pak Suroso masih online nggak Pak mana Suroso? Pak Suroso ini beliau seorang perawat senior dari Kudus ya. Mas Lukman, Mas Lukman. Jam mana Pak Halo, Mas Suroso? Lukman. Halo? Ada. Oke. Untuk para trainer, silahkan kalau ada keluhan di masa pandemi ini dalam hal pelatihan, training, dan semuanya boleh disampaikan. Kalau tidak nanti kita gantian tanya ke alumni yang lainnya ya. Mas Lukman gimana? Kesulitannya apa? Pakai aplikasinya? Mas Lukman? Halo Mas Lukman? Mas Lukman ini malah jalan terus ini. Oke, Pak Triyono bisa memantau suara kami, Pak Tri? Halo Pak Tri. Halo, oke, kelihatannya nggak ada respon. Ibu Yaya Mas Riah di dalam mobil kayaknya ini. Halo Bu Yaya. Bisa. Bukan. Mikrofonnya tolong diaktifkan Bu Yaya. Oke, nggak respon. Mbak Iza. Mbak Iza. Halo Mbak Iza dari Surabaya. Ya, halo. Halo, disapa semuanya Mbak. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore sesepuh RHI. Iza ini masih jomblo ya? Pak sudah mau merit, Pak, doain Pak. Oh, udah mau merit ya wes, bendang cepet tok jodoh ya. Mbak Iza ini trainer kita dari RHI yang sering membantu event-event saya di Surabaya ya. Nah, kami sudah kenal lama sejak 2014, Mbak ya. Waktu itu kamu masih S1 belum selesai ya? Sudah 6 ya, tahun. Pak, masih ya. Persiapan skripsi kalau nggak salah. Ya, sampai sekarang. Jadi beliau selalu membantu event-event saya di Surabaya. Silahkan Mbak kalau memperkenalkan diri. Itu ada Mas Nawawi yang jomblo itu. Kayaknya sudah kenal semua. Aja nih. Sama Mas Nawawi sudah kenal? Pernah dengar. Oh, pernah dengar. Sering Ya. saya posting kok, Mas Nawawi. Aduh. Oke Mbak, kamu punya masalah nggak di masa pandemi ini? Oh iya Pak, sebenarnya saya kemarin ada permintaan klien dari Gresik. Itu minta segera, tapi ya berhubung ada ada pandemi ini belum bisa berangkat gitu. Terus Ini klien gimana? saya Maksudnya alihkan. kamu disuruh datang ke Gresik atau gimana? Iya, disuruh datang ke Gresik, Pak. Kan masalahnya itu kan sekeluarga itu memang ada yang terjadi kesalahpahaman gitu, Pak. Jadi memang terapinya melibatkan seluruh anggota keluarga. Terus di situ kan ada anaknya itu kan barusan menikah, terus ada menantunya. Nah, menantunya itu kan juga butuh penyesuaian sama keluarganya itu, gitu. Terus kemarin mau saya alihkan ke online, tapi beliaunya tidak mau. Tidak mau, oke. Terus? Iya. Nggak jadi akhirnya? Katanya sih nunggu coronanya hilang, tapi nggak tahu kapan.
corona hilang. Oke. Terus ada lagi permintaan itu ya begitu Pak, apa namanya, mintanya itu juga ketemu. Enggak, kalau misalkan di online itu katanya dia kurang mantep gitu. Yang membuat dia kurang yakin kalau online kurang mantep itu apa, Mbak? Kalau itu Pak, kalau misalnya mungkin belum biasa online gitu ya Pak ya. Soalnya klien yang di sana itu anaknya memang dulu sama saya gitu kan, tapi orang tuanya itu yang mungkin kurang ngeh gitu kan ya kalau online dan tidak berhadapan langsung. Ini orangnya gitu kan, kesannya kayak beda gitu. Oke, terus akhirnya tidak tertangani? Ya belum Pak. Nanti kalau misalkan apa namanya, aksesnya ke sana sudah memungkinkan ya Pak ya, tidak ada cegat-mencegat antara perbatasan kota, ya insya Allah saya ke sana Pak. Ini kan juga aksesnya juga sulit. Kemarin aja saya dari rumah, dari Trenggalek ke Surabaya kan juga harus ada surat jalan. Gitu Pak. Oh gitu ya, jadi harus pakai surat jalan kalau mau masuk ke Gresik? Oh iya, iya Pak. Terus ada keperluannya apa? Nanti kalau misalkan urgent diloloskan, tapi kalau tidak urgent itu disuruh kembali. Walaupun sudah mau masuk Gresik ya suruh pulang, suruh kembali. Kabarnya seperti itu Pak. Soalnya kemarin itu ada saudara yang dari Surabaya ke Trenggalek, masuk perbatasan Kediri itu disuruh balik ke Surabaya Pak. Terus akhirnya kamu cancel semua? Saya pending Pak. Kalau misalkan saya online kan itu masih bisa ya saya online kan gitu. Tapi kalau misalkan tidak mau ya monggo, nggak apa-apa. Buat nopo-nopo. Oke. Ada yang lain yang mau disampaikan, Mbak? Cukup itu aja Pak. Sudah. Oke, nggak ada kendala yang lainnya? Untuk kendala, oh iya Pak, ini untuk masalah trainer, untuk masalah training itu Pak, saya juga masih ribut untuk persiapan ujian juga, jadi belum bisa fokus untuk menangani trainingnya. Oh gitu, jadi untuk trainingnya belum bisa intens ya? Iya, belum bisa intens. Ya mas gini aja, nanti kalau corona udah selesai, nanti kalau saya ada event di Surabaya, kamu bantuin aja gitu ya. Oke, siap Pak. Nanti kalau udah selesai, ya. Kalau kuliahnya udah selesai semua, nanti saya bantu untuk bikin event lagi. Oke, siap. Oke, makasih Mbak Iza. Bu Dokter ini pengen bikin event sendiri nggak sih? Bu Dokter? Pengen bikin? Aku mau bikin. Atau sudah kebanyakan duit kayaknya ini? Tapi RM tuh bagus loh yo, RM itu. Itu saya kalau menerapi orang itu malah induksinya pakai RM dong. Itu sebelum dicabut semua duitnya Bu ya? Ya pokoknya kalau pokoknya RM itu hebat lah. Boleh di-share Bu pengalamannya? Semua. Ibu kan seorang Halo Mas Ika. Pastinya. Kenapa ini? Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Ika. Ya, oh ini Mas. Iya, Wawan nih Mas. Saya Wawan Brebes. Iya, ini saya live ini. Live. Alhamdulillah ini saya live RM-nya Mas Vika ini. Ada teman yang sakit cemasan anxiety. Luar biasa. Lagi ini rumah sakit Mas? Iya, lagi trans ini. Oh, itu keluhannya apa Mas? Anxiety itu lagi sama pusing, apa? Pusing sama mual. Mual. Ini staf saya. Tadi kemarin ada tetangga sebelahnya meninggal, tetangga kamar.
akhirnya tambah drop ini. Akhirnya tadi minta dibikin tenang. Oh, dia ketakutan kalau melihat orang meninggal gitu. Iya. Oh. Ini di rumah sakit masih di infus ya? Iya, di rumah sakit ya benar. Iya. Ini di rumah sakit tempatmu kerja, Mas, atau tempat dia enggak, tempat opnam ini. Oke, untuk melakukan RM itu kamu minta izin ke dokternya enggak? Atau memang sudah diizinkan? Oh, langsung diizinkan ini. Oh, sudah diizinkan, oke. Iya, gitu. Ya, terima kasih ilmunya Mas. Oke, semoga bisa terbantukan ya, segera sembuh, sehat sedia kala, seperti sedia kala ya. Luar biasa ini ada yang live langsung di rumah sakit mempraktekkan radical mesmerism. Mas Wawan Brebes, beliau ini seorang perawat kalau nggak salah. Bener Mas ya? Seorang perawat ya? Bukan. Saya ahli kesehatan masyarakat ini. Oh, ahli kesehatan masyarakat. Saya public health. Iya. Sarjana kesehatan masyarakat. Iya, sarjana kesehatan masyarakat. Oke. Bukan perawat berarti ya? Iya. Tapi ya masih lingkup kesehatan juga ya? Ya masih lingkup kesehatan, benar. Di bagian manajemen biasanya? Iya, saya di bidang sumber daya kesehatan saya. Oh, oke. Ya udah Mas, dikembangkan lagi radikal mesmerismnya. Kalau perlu itu pasien seluruh. Iya, ini sudah 10 menit lebih nih. Tumbangin semua Mas. Iya, oke. Ya, salam Mas. Oke, terima kasih Mas Wawan dari Brebes. Semoga pasiennya sembuh semua ya. Luar biasa ini, tanpa dugaan saya ini ternyata ada yang live langsung disiarkan di meeting Zoom. Salah satu alumni kami, Mas Wawan, langsung di rumah sakit menangani klien ya. Oke, siapa yang mau menyampaikan lagi silahkan. Yang punya pengalaman-pengalaman unik yang berkaitan dengan hipnosis, hipnoterapi, atau radical mesmerism. Halo, Bu Dokter, kayaknya tadi mau mengucapkan sesuatu itu. Iya, RM itu kalau untuk induksi bagus banget. Dari pengalaman saya itu malah penggemar RM. RM rumah makan atau radical mesmerism, Bu? RM radical mesmerism. Nah, bukan RM rumah makan. RM-nya Mas Pika. Itu pasiennya sebelum dicabut giginya di RM dulu, Bu? Atau bagaimana? Nggak bisa makan dong nantinya. Pokoknya RM itu bagus banget. Banyak sekali kasus-kasus yang RM itu bagus. Ada pengalaman yang unik nggak, Bu, yang berkaitan dengan klinik pasien Ibu di klinik yang berkaitan dengan pergigian ya? Ibu kan dokter. Kalau gigi. Pasien di gigi biasanya kalau terutama pada kasus-kasus takut di mana tadi? Benar. Dan misalkan dia takut dicabut atau takut ditambal atau ada keceguan atau kadang-kadang pada waktu kaca mulut masuk langsung mau mual itu. Itu kalau lihat dia benar-benar ini kita tanya mau bersedia dibantu, dia akan tanya gimana caranya dibantu. Ya kita terangkan aja ini. Dan di RM kalau dia mau banget itu pokoknya kalau pasien tuh intinya satu, dia mau sekali, mau banget, tokcer, nggak ada halangan apapun. Begitu kan, Pak? Betul sekali. Itu misalkan, ya kan? Misalkan nggak pakai RM, diintervensi pakai obat bius, boleh nggak, Bu? Dibius total gitu, biar dia nggak protes. Ya, nggak cocok lah. Betul, cuma mau ditambal masa dibius total. Oh gitu. Cuma di RM aja. Itu RM pokoknya saya terbantu dengan RM tuh banyak sekali. Tapi kan aku sosial, Mas Pika. Sosial gimana maksudnya? Kan aku pasienku pasien yang sosial, jadi nggak ada. Kan aku belajar hipnoterapis kan memang sudah dari awal saya nadarkan kan. Tak nadarkan untuk ini kan,
untuk menolong saja kan. Nah, tapi dari yang sosial itu kan kalau dia sembuh dia akan merekomendasikan keluarganya untuk ke klinik ibu lagi yang berbayar. Ya enggak? Kalau dokter gigi memang profesi saya, bayar itu kalau dokter gigi. Tapi kalau hipnoterapi kan saya enggak sama sekali. Sudah dari zaman dahulu sampai sekarang. Walaupun saya belajar di sana sini semua, mulai dari sana itu dulu tahun 2012 2000 sampai sudah hampir 10 tahun saya belajar hipnoterapi. Tapi yang paling aku suka adalah RM. Ibu ngomong kayak gini nih karena ada di hadapan saya atau bagaimana? Bukan, RM itu cuma RMA itu kekurangannya, menurut saya ya, kekurangannya kalau sebagai perempuan kayaknya nggak lucu gitu loh kan, kayak dukun kan, begini-begini kan dukun kan. Kalau laki-laki pantas, kalau perempuan tuh kayak dukun, bener kalau menurut saya, tapi ya nggak masalah. Tadi bilang nanti kayak dukun ya saya ya, jangan kaget. Kan ada Bu, yang lebih dukun kan banyak sekarang. Namanya harus dikasih video saya, Pak Vika. Namanya terkun, dokter dukun. Itu nanti saingan sama Bu Ningsih Tinampi itu. Iya, gini. Pak Vika, harus dikasih video saya, Pak Vika, yang 1 kali sentuh jatuh itu, Pak Vika. Ini Ustadz yang dukun juga ini. Oh, enggak. Ustadz yang dukun, dokter yang dukun. Iya. Kalau laris dukune malah. Dukune. Tapi anakku wedok itu selalu kalau saya gini-gini tuh dia pasti begini, ikut-ikutan anak wedok. Ibu, gitu. Bisa. Anaknya bisa. Siapa itu yang cewek itu? Ya, Anissa. Oh, Mbak Anissa. Calon bu dokter. Oh, calon bu dokter. 3 bulan lagi jadi dokter. Oh. 3 bulan Kemarin lagi bu wisuda, dokter Bu. dia. Kemarin udah di wisuda ya? Sudah koas juga ya kemarin? Kan wisuda sarjana. Wisuda sarjana kan, terus masuk rumah sakit, nanti 3 bulan lagi dokter. Yang sudah penyumpahan. Masya Allah. Penyumpahan. Masya Allah. Mabruk. Nanti kapan-kapan minta untuk mengikuti workshop saya nanti Mbak Anissa. Oke, Mbak Anissa. Kemarin tuh sudah tak RM tuh, pernah tak RM tuh. Nah. Dia sedang sedang putus sama pacarnya atau stres tak RM. Langsung RM sekali aja dia sekali bangun sudah langsung sampai sekarang langsung move on. Makanya radikal. Ini banyak bujang-bujang Bu ini. Tapi sudah ada yang expired juga dengan itu. Bujang lapuk. Itu dia anakku. Tapi Bu anakku dokter itu ini TRM cuma TRM sekali langsung sudah saya bangunkan, bangun sudah move on. Sudah tapi Bu dokter selesai. ini kalau nyari mantu yang sesama dokter ya. Karena 3 anaknya itu dokter semua, ibu juga dokter, mantunya harus dokter semua ya. Khusus anakku perempuan enggak, karena kemarin pacaran 4 tahun putus. Gitu. Tapi pacarnya kemarin katanya juga dokter, teman satu kuliah. Ya, makanya pacarnya dokter, putus, sekarang bebas. Mau pilih dokter boleh, mau selain dokter boleh. Tapi pokoknya RM tuh best to the best. Gampang, mudah, cepat, dan top chair. Oke. Dan bisa ditawar Bu ya. Tadi Pak Suroso nggak ada. Pak Suroso kayaknya sudah nggak online ini. Oke, kita minta ini Mas Kurnia Dinata. Halo Mas Kurnia. Tolong. Ya, halo. Tolong diaktifkan Mas videonya Mas. Mas Kurnia dari mana ini? Dari Mojokerto atau dari Blitar? Jombang. Oh, Jombang, sama dengan Mas Iim ya? Ya. Oke. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat-sehat.
Oh ya, kemarin katanya kamu bilang kalau kita buka pelatihan pakai Zoom meeting katanya bisa dihack itu akun internet bankingnya. Ya, itu kemarin dapat cerita dari teman, Master. Itu katanya aplikasi ini HP-nya itu dihack m-bankingnya katanya gitu. Makanya saya sempat ragu-ragu kemarin. Iya, kok. Teman saya pun kayak gitu sama. Yang saya tahu SMS banking, internet banking itu kan sampai tiga lapis proteksinya. Nah ini saya sudah sebulan ini pakai Zoom meeting, transaksinya juga masih pakai di handphone yang sama. Iya. Dan alhamdulillah saldo saya belum berkurang, kecuali kalau digesek sama istri saya, itu baru berkurang. Oke, jadi menurut saya ini masih aman, aplikasi ini nggak berpengaruh sama rekening kita ya. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama nggak seperti yang diceritakan Mas Kurnia? Teman saya, Pak. Oh ya. Uangnya terkuras. Iya. Gara-gara pakai Zoom meeting ini? Iya. Dia pakai Bank Malaysia juga, cuman tiba-tiba dia ngirim kemana-mana, Pak. Kirim uangnya untuk keperluan ini, keperluan itu. Dia cek, taunya udah banyak pengeluarannya, Pak. Gini, kalau dari segi IT. Nah ini Mas Nanang, ini orang IT ya. Selamat datang Mas Nanang dari Malang. Beliau seorang gamer ya. Malang, iya Pak Vika. Makasih Pak Vika. Oke. Sampai lupa Mas, aku sama kamu Mas. Diceritain. Sudah terlalu lama Pak. Gak pernah ketemu Pak. Oke. Lah Malang di karantina gitu, nggak boleh masuk kok. Boleh aman diceritakan Pak, aman. Mas dari sudut pandang IT Mas. Ya, insya Allah sebenarnya itu kan kalau dari segi teknologinya kan berbeda. Artinya kemungkinan ada celah itu di handphonenya. Tapi tidak semuanya handphone kan ada celahnya gitu. Jadi kan aplikasi m-banking dengan aplikasi Zoom ini kan sangat berbeda. Kalau ngomong teknis itu ada pot-pot yang tidak sama antara Zoom dengan m-banking. M-banking kan security-nya double-double dan enkripsinya juga hebat juga kan. Nggak segampang itu kan sebetulnya. Kecuali memang ada masalah di handphonenya yang ada bug mungkin nggak pernah diupdate, itu bisa jadi. Atau mungkin itu alibi Mas. Bisa jadi sih Pak kalau alibi sama istrinya gitu, mungkin duitnya dipakai untuk apa, ngomong sama istrinya, keluarganya ini kena hack gitu. Buat modus biasanya Pak. Iya, dibuat modus biasanya Pak. Mungkin juga itu alibi yang sering saya temui. Soalnya susah loh menghack internet banking sampai 3 lapis kok itu. Betul. Ya, enkripsinya aja 128 bit. Itu sangat ketat sekali gitu. Ya, itu kalau kita uraikan, kalau kita dekripsikan kita urai enkripsinya itu kan butuh waktu berbulan-bulan. Berbulan-bulan itu Pak, betul. Itu pun belum tentu berhasil. Betul. Begitu ya Mas Kurnia. Ya, atau gini aja, kamu kan duitnya banyak toh, kamu beli satu handphone khusus untuk Zoom meeting ya. Jangan dicampur dengan akun atau aplikasi SMS banking atau internet banking nih, kamu masih ragu dengan aplikasi ini. Gitu ya. Mantap, iya. Nah, ya, harus bergerak ya. Harus aktif, Master, soalnya kamu sudah jadi trainer sekarang. Mau tanya Master, gimana prospeknya Master untuk pakai Zoom ini untuk private class itu gimana Master? Ya kalau menurut saya pakai Zoom meeting ini sangat representatif sekali ya, karena file file PowerPoint kita itu kalau kita share itu mereka bisa lihat. Contohnya gini. Kita mau nge-share video, kalian bisa lihat. Saya nge-share file dokumen bisa lihat. Nih, saya contohkan. Saya mau nge-share ya. Malang sudah maghrib. Oh, sudah maghrib. Oke, sebentar lagi akhiri ya. Gini aja, saya mau nge-share sembarang aplikasi. Nah, ini aplikasi WA saya misalkan ya.
Bisa lihat nggak? Masih loading. Aplikasi WA saya bisa nggak di situ? Masuk. Bisa terlihat? Iya, bisa, Master. Nah, nanti kalau kita menjelaskan PowerPoint kita, mereka juga melihat. Nanti kalau kita mencontohkan gerakan di video kita play, kita share, mereka juga bisa melihat. Gitu. Jadi seperti mereka itu seperti melihat layar LCD itu loh. Kalau kita workshop offline, ya. Nah, enaknya di situ. Kalau pakai Zoom meeting di sini. Jadi file Berarti apapun pakai bisa laptop kita ya, share Master ya? bersama-sama. Pakai laptop ini ya? Gimana? Untuk hostnya pakai laptop ya, Master? Tidak harus laptop, pakai handphone pun bisa. Kadang saya pakai handphone. Tapi kalau handphone itu layarnya kekecilan. Nah, paling enak memang pakai laptop. Layarnya kan besar, apalagi kalau di situ ada 5 sampai 6 peserta itu. Biar wajahnya kelihatan. Terus untuk prakteknya gimana, Master? Nah, kalau praktek, mereka suruh bawa 1 orang, boleh teman, boleh keluarga, boleh siapapun. Nanti kita pandu, kita tunjukkan dulu videonya. Video saya kan udah lengkap sih itu, di DVD itu. Nah, nanti tunjukkan, misalkan praktek untuk induksi, shock induction. Kemarin kamu tanya, bagaimana mengajarkan shock induction? Kita kan nggak bisa menyentuh tangannya. Ya karena kita memang terbatas oleh jarak, kita nggak mungkin kontak fisik kan. Tunjukkan dulu videonya, teknik-teknik induksi, ya. Setelah itu dia suruh untuk praktek. Nanti kalau gagal, kita bantu, kita bimbing dari sini. Oh itu harus di swing dulu 3 kali, tarik nafas, hembuskan nafas. Nanti kalau matanya sudah redup, baru hentakkan, tambahkan kata tidur. Gitu. Kita pandu di sini. Tapi sebelumnya kita putar dulu video-video shock induction. Begitu Mas, mudah kok Mas. Ya, segera nanti ya buka kelas ya. Itu Mas Nganu juga masih aktif itu Mas Bambang itu. Nah ini Pak Swita ini juga mau buka kelas ya. Oke, ada pertanyaan lagi Mas? Selamat datang Mas Rifaul dari Pati. Mas Kunto ada tambahan? Kalau nggak ada nanti ditutup doa oleh Ustadz Nawawi ya. Mas Nawawi. Sementara nggak ada. Nggak ada. Oke Mas, ini karena sudah maghrib ternyata. Sudah maghrib ya situ ya? Oke. Sudah maghrib Pak. Dipimpin Mas berdoa Mas. Pakai bahasa Ibrani juga nggak apa-apa. Saya ini Pak, saya Pak ya. Oke, silakan berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور